Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa talati, faman hajara fawqa talatin famata dakhala an-nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Dawaul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, memberikan kemudahan untuk memahaminya, seterusnya kita dapat menjalankan, melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita dari satu alam jahiliyah menuju kepada alam Islam, dan insyaallah Islam adalah agama yang terutama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau dan orang-orang saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari sama-sama kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada muallif kitab ini dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahaminya, dan juga kepada saudara-saudara kita yang kali ini tidak hadir di tempat kita karena sakit, kurang sehat, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kewafatannya kita. Mudah-mudahan Allah melapangkan tempatnya, memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat atau sudah sampai kepada muka surat 37 yang sebelumnya sudah kita membahas terkait dengan memelihara al-a'dha, anggota badan kita, dari berbuat salah dan berbuat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, jangan mengerat kayu pada pohonnya. Ini di muka surat 37 ya, yang baris kedua dari bawah. Jangan mengerat kayu pada pohonnya hingga daunnya sekalipun, karena yang demikian itu alamat kurang umur orang yang berbuat tadi.
jika ada perbuatan itu sia-sia. Dan jika ada maksud pada yang demikian itu, maka yaitu harus. Ungkapan ini sederhana. Mungkin bagi kita yang terbiasa mengerat atau memotong pokok, ini menjadi probleman. Mengapa Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langin mengatakan jangan mengerat kayu kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya? Ini rahasianya rupanya ada pada kata kalau tidak ada kegunaannya, manfaatnya. Berarti perbuatan yang ditegah adalah perbuatan yang sia-sia. Yang disebutkan mengerat kayu, tapi artinya juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia selain atau yang sama dengan perbuatan-perbuatan seperti itu ditegah juga. Tidak setakat mengerat kayu saja. Tapi pada umumnya kalau kita dapat menghargai pokok, berarti kita juga dapat menghargai selain dari pokok. Karena pokok biasanya kita mengambil atau melihatnya sebagai makhluk yang tak bernyawa. Ya kalau kita potong, kalau kita kerat tidak akan melawan. Dan iya memang. Tapi kalau kita kembalikan kepada hakikat semua makhluk Allah itu memiliki jiwa. Bukan roh, memiliki jiwa. Dengan jiwa itulah kemudian Allah mewahyukan kepada seluruh makhluk ini untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ditegah di sini adalah perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan dan tidak kita manfaatkan. Dan ini sekaligus mengartikan bahwa kita diminta untuk senantiasa memelihara lingkungan. Merawat pokok yang ada di rumah kita, yang ada di jalan, yang ada di dekat masjid dan surau. Ini artinya kita diajarkan untuk memelihara lingkungan. Sehingga alam ini menjadi terpelihara dengan baik. Alhamdulillah kita berada di negara Brunei Darussalam yang tidak sembarang orang dapat mengerat pokok atau menebang pokok. Tapi kalau di negara-negara yang lain, itu siapa saja melakukan itu. Sehingga rosaklah hutannya. Sehingga rosaklah alamnya. Kalau sudah hutannya rosak, alamnya rosak, maka terjadilah musibah-musibah. Alhamdulillah, kita di sini tidak melakukan itu. Dan kitab ini sebenarnya sudah jauh sekali mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada makhluk Allah selain manusia. Kita mungkin mengartikan bahwa yang mesti kita hormat, yang mesti kita jaga, mesti kita bina hubungan baik kita dengan manusia saja. Padahal Allah mengatakan semua makhlukku itu berzikir kepadaku. Kalau demikian berarti mengerat pokok pun ditegah. Ahli sufi, karena kitab ini adalah kitab tasawuf, ketika dia ingin mengerat atau memotong dahan pokok, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan itu. Kalau kita kira-kira melakukan enggak? Baca basmalah enggak? Alhamdulillah kalau kita baca basmalah. Tapi kita potong saja apa yang kita anggap mengganggu, padahal kehidupan pokok-pokok itu, kehidupan makhluk yang kita katakan tidak ada manfaatnya itu, Allah memberikan hidup untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditegah adalah yang sia-sia. Jika ada maksud pada yang demikian, pada mengerat pokok itu, maka harus dapat dilakukan. Jika ada maksud kita, mungkin pokok kita mengganggu halaman tetangga jajaran kita, mengganggu jalan tempat orang berlalu,
Nah, ini mungkin dibenarkan atau harus atau boleh dilakukan pemotongan itu. Dan lagi jangan engkau berjalan kepada orang yang kaya dengan kau menghinakan diri kepadanya. Ini berikutnya adalah tadi masalah mengerat pokok. Sekarang kita ditegah untuk pergi berjalan ke rumah, ke tempat orang kaya dengan menghinakan diri. Tujuannya adalah menghinakan diri. Kalau kita tidak menghinakan diri artinya dapat dilakukan, dibenarkan kan? Karena yang demikian itu haram. Pergi berjalan ke tempat orang kaya dengan tujuan menghinakan diri itu hukumnya haram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man raha ila ghaniyin dhahaba thulutsa dinahu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan ia kepada orang yang kaya dengan sebab kayanya, niscaya hilang 2/3 agamanya. Jadi kita pergi ke tempat orang kaya karena dia kaya, bukan karena dia orang Islam, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang famili, sebagai seorang jiran, karena agama, tapi karena dia kaya maka kita datangi. Sementara sahabat kita yang miskin, jiran kita yang miskin, famili kita yang miskin tidak pernah kita datangi. Nah, di sini kita ditegah pergi berjalan kepada orang kaya karena kayanya, dan karena itu nantinya kita akan terhina datang ke sana karena datang kita untuk meminta sesuatu. Sementara saudara kita yang miskin kita tidak pernah silaturahim. Jadi di sini yang jadi problemnya adalah pergi ke tempat seseorang yang kaya karena kekayaannya, bukan karena saudara kita seiman, bukan karena saudara kita seagama, bukan karena saudara kita sahabat yang soleh. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Cintailah saudaramu karena Allah dan benci saudaramu itu karena Allah. Nah, bagaimana kita melakukan cinta dan membenci saudara kita dengan karena Allah? Ditafsirkan, dijelaskan dalam hadis lain, yang dimaksudkan dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah, ay hubbuna li sahibina li'annahu ata'allahu wa rasulah. Cinta yang kita bina, cinta yang kita asas kepada saudara kita yang seiman itu karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sahabat kita yang rajin ke masjid, rajin sembahyang, rajin ikut ta'lim, ini berarti sahabat yang mesti kita cintai karena Allah. Kullahu, katakan kepada teman kita, sahabat kita itu, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dan itu sudah dipersaudarakan kita oleh Allah melalui cinta. Maka ketika ungkapan inni uhibbuka fillah kita ucapkan kepada saudara kita itu, Allah kemudian mengatakan pada malaikatnya, ishhadu bi anna abdi qad yatahabba fillah. Saksikan wahai para malaikatku, kedua hambaku itu telah saling mencintai karena diriku, bukan karena yang lain. Wal bugdu fillah. Ini kita jarang mengucapkannya. Kita cinta kepada saudara kita karena Allah, tapi jarang kita mengatakan inni uhibbuka ya ukhayya billah.
Aku mencintaimu wahai saudaraku karena Allah. Jarang kita mengucapkan itu. Padahal Rasulullah mengatakan itu, katakan sorihatan, secara tegas, secara jelas kepada saudara kita, aku mencintaimu wahai saudaraku karena Allah. Makna karena Allah tadi adalah li'anna akhana qad ata Allah wa rasulahu. Dia mentaati Allah dan Rasulnya. Wal bughdu fillah, dan kita juga membenci saudara kita, membenci jiran kita, membenci siapa sahaja karena Allah, bukan karena dia miskin, bukan karena dia jelek rupa, bukan karena dia pakaiannya tidak baik, tapi karena Allah. Ini maknanya bahwa li'anna akhana qad ya'sillah. Yang kita benci sikap dia yang melawan hukum Allah, sikap dia yang tidak mau diajak pergi ke masjid, tidak mau diajak pergi ke surau, tidak mau diajak ikut taklim. Sikapnya. Nah, tapi kita tidak dibenarkan membenci orang itu sendiri tanpa melihat sebab-sebab ketidaktaatannya kepada Allah SWT. Nah, karena itulah kemudian dikatakan orang yang berjalan kepada orang kaya karena kekayaan orang itu, maka haram hukumnya. Tapi kalau ada sebabnya, maka jika ada maksud, itu kalau tidak ada maksudnya tadi, kalau maksud kita hanya karena kekayaan atau ingin meminta sesuatu karena dia kaya, itu yang ditegak. Maka jika ada maksud daripada pergi itu yang tiada dapat maka boleh kita pergi ke sana, dibenarkan pergi karena ada tujuan kita. Berjalan kepadanya dengan tiada menghinakan dirinya dengan sebab kayanya. Inilah pada kaya yang soleh. Kalau ada jiran kita kaya soleh, maka kita dibenarkan pergi bukan karena kayanya, tapi karena dia soleh. Jiran kita, saudara kita, sahabat kita kaya karena kesolehannya kita pergi, bukan karena kekayaannya. Yang tidak dibenarkan kalau kita datang atau pergi ke tempat orang kaya karena kekayaannya, karena nanti akan ada terjadi penghinaan dalam diri kita. Ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia adalah kaya yang soleh, maka tujuannya adalah untuk berziarah, bersilaturahim kepada saudara kita yang soleh. Sekarang tafsiran soleh itu apa? Kan kita mesti tahu yang soleh itu yang bagaimana. Soleh dalam pengertian orang kaya itu adalah man yubadzilu malahu li taatillah. Orang yang memiliki kelebihan rizki dan dia memberikannya sebahagian karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu soleh. Siapa saja, dia tak mengenal dia apakah dia orang yang berilmu atau tidak berilmu, tapi dia memiliki kekayaan, kelebihan harta, dia sharing, dia bagi sebahagian kepada orang lain. Itu berarti soleh fil ghani. Itu namanya orang soleh dalam kekayaannya. Dengan kekayaannya dia gunakan untuk taat kepada Allah, maka ini adalah orang-orang kaya yang soleh. Dan kita patut datang kepadanya bukan karena kekayaannya, tapi karena dia kesolehannya dia miliki. Maka betapa kusangka pada kaya yang fasik dan yang zalim. Kalau ada orang kaya yang fasik, apa itu fasik? Orang kaya yang fasik itu artinya yang berbuat dosa dengan kekayaannya. Entah itu dosa kecil, apatah itu dosa besar. Kita ditegah bahkan haram pergi ke orang kaya yang zalim, yang fasik. Hai salik, peliharakan olehmu segala barang yang telah kusebut. Niscaya segeralah engkau ditolong hak ta'ala
dan supaya segeralah diberitahu akan dikau segala ilmu hakikat yang halus-halus. Nah, kalau tadi pokok kita tidak mengerat sembarangan, tidak ada manfaatnya. Kita tidak berjalan ke tempat orang kaya karena kayanya. Kita pergi ke tempat orang kaya itu karena solehnya. Maka kalau ini yang kita pelihara, sikap akhlak ini, Allah akan membukakan hati kita untuk jadi lebih kuat, lebih taat dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin muka surat 13 beliau mengatakan, mengapa kita mendahulukan ilmu daripada ibadah? Ini hubung kaitnya sih. Dua hal yang menyebabkan kita mesti mendahulukan ilmu dulu baru kita melakukan ibadah. Yang pertama, agar ibadah yang kita lakukan diterima dan sejahtera kita yang melakukan ibadah itu. Kalau kita sembahyang tanpa mengetahui cara sembahyang, maka a'maluna mardudatun lan tuqbalu. Amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan dengan ilmu. Itu satu alasannya. Karena dengan ilmu kita akan dapat kesejahteraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang tidak dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan, maka orang ini beribadah seolah-olah tidak beribadah. Jadi ilmu mesti merupakan asas dalam segala hal. Maka dikatakan oleh beliau, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu menjadi pemimpin dari amal kita. Jadi ilmu mestilah di awal karena dia pimpinan. Dan amal itu mengikut kepada pimpinannya. Maka soleh dalam ilmu dikatakan bahwa yang dinamakan orang soleh dalam ilmu adalah orang yang melakukan atau mengamalkan ilmu yang dia perolehi. Nah, tadi kita sudah punya ilmu dua. Jangan mengerat pokok kalau tidak ada manfaatnya, amalkan. Jangan pergi ke orang kaya yang fasik dan zalim. Pergilah ke orang kaya yang soleh. Orang soleh yang kaya tadi adalah yang badlu malihi fi taatillah, yang membahagi hartanya di jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Kemudian dan demikian lagi, haramlah engkau bercengum. Tahu bercengum? Ini kalimat masa lalu. Bercengum apa? Menengok. Tidak. Bercengum di sini dimaknai sebagai tidak bercakap. Dia menahan bicara. Bercengum-cengum dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Kita ditegah untuk tidak berbicara. Dilarang untuk tidak berbicara dengan saudara kita selama 3 hari. Batasnya 3 hari. Tidak dibenarkan kalau kita sudah saking kesalnya dengan teman kita, dia menjengkelkan, mengesalkan kita, kemudian boleh tidak bercakap 2 hari. Sudah hari ketiga mesti. Kenapa? Hari ketiga atau 3 hari itu lewat dari 3 atau melebihi, melimpas 3 ini sudah diharamkan. Karena ia membawa kepada berdendam-dendam, itu membawa kepada kufur. Sikap dendam ini akan membawa kita kepada kufur. Kufurnya apa di sini? Bukan kufur dalam pengertian kafir, keluar dari Islam, tidak. Kufrun nikmah. Berbicara, bersahabat
berteman itu adalah nikmat Allah, anugerah Allah. Kalau sekarang kita membatasi anugerah Allah, kita tidak berbicara, kita tidak berdiskus dengan teman kita, ini berarti kita kufur nikmat. Allah sudah menganugerahkan itu tapi kita membatasi diri. Itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat jangan dianggap tidak berbahaya dalam iman kita. Kalau banyak hal yang kita lakukan, yang kita ingkari, maka lama-kelamaan itu akan menjadi dosa besar. Dalam hadis Nabi dikatakan, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidaklah dinamakan dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini dosa kecil, tidak bertegur sapa dengan teman dosa kecil. Tidak. Ini dosa kecil. Semua kita katakan dosa kecil terus dilakukan. Ingat, dosa kecil ibarat batu kerikil. Tahu kerikil? Batu yang damit-damit. Kita terus taruh, tumpuk terus setiap hari, dia akan menjadi gunung. Seperti juga pasir. Kalau terus taruh, menjadi gunung, menjadi besar. Dan juga tidak dinamakan dosa besar kalau disertakan dengan istighfar. Sudah bersalah, kita langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita menyesal, saya menyesal. Maka dikatakan syurutut taubah, syarat taubat itu kan 3. Yang pertama al-iqla'u minadz-dzunub, mencabut diri atau menghentikan kita untuk melakukan perbuatan dosa itu. Itu namanya al-iqla'. Yang kedua an-nadim, menyesal terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga al-azmu alla ya'uda ilaih, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan pernah kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, kalau ini kita lakukan maka la kabirata ma'al istighfar. Tidak dinamakan dosa besar kalau dengan istighfar. Jangan sampai kita kena dengan tegurannya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufiah perempuan. Beliau mengatakan, istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Bacaan istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dan seterusnya memerlukan istighfar lagi. Kenapa? Bacaan istighfar yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, ini hanya keluar dari lidah saja. La yakhruju min qalbin amiq. Dia tidak keluar dari hati yang dalam. Kalau itu yang terjadi, istighfar kita ini memerlukan istighfar kembali. Jadi bacaan istighfar itu kita perlu lagi istighfarkan. Kalau dia hanya istighfar itu minal lisani fahasbu, dari lisan kita saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa sahaja antara kita yang tidak bertegur sapa dengan saudara kita melewati 3 hari, dan orang itu kemudian mati di dalam dia tidak bertegur sapa, maka dakhalan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada sahabat kita, jangan didiamkan, jangan bersifat pendendam. Bahkan yang terbaik adalah bila saudara kita bersalah, ufu anhu qabla ayyatiyaka bil af.
Maafkan dia sebelum dia mendatangimu untuk minta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik. Ada orang bersalah kepada kita, maafkan dia sebelum dia minta maaf. Kalau memaafkan teman kita yang bersalah setelah dia minta maaf, itu biasa. Tapi memaafkan saudara, teman kita, sahabat kita yang belum minta maaf kepada kita adalah sebuah keutamaan di sisi Allah SWT. Dan itu namanya kita sudah berat-takhalluq bi akhlaqillah. Kita sudah menggunakan akhlak Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena akhlak Allah itu, Allah memaafkan hambanya sebelum hambanya minta maaf. Kalau itu dapat kita lakukan, maka kita adalah makhluk manusia spesial di sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Ini ilmu juga. Kalau ada saudara kita, apatah istri kita, atau mungkin anak kita yang bersalah, maafkan dia sebelum minta maaf. Sehingga dengan itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dan juga kepada orang yang bersalah itu untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan ingat satu hal, kullun nas halikun. Setiap manusia itu tidak ada yang tidak bersalah. Halikun, celaka. Illal alimun, kecuali yang memiliki ilmu. Wal alimuna halikun illal amilun. Orang berilmu pun akan celaka kecuali yang beramal. Wal amiluna halikun illal mukhlisun. Orang beramal pun akan celaka di sisi Allah kecuali yang beramal dengan keikhlasan. Dan kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam, lihat dari mulai Nabi Adam, khata', bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang tahu dirinya salah dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kesalahannya apa? Memakan buah khuldi katanya, namanya buah khuldi, tapi banyak versi. Banyak versi bahwa itu bukan buah khuldi, tapi itu khuldi itu artinya apa? Kekal. Jadi kata iblis, wahai Adam, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal. Akhirnya tergodalah Nabi Adam melalui istrinya Siti Hawa, makanlah buah itu, akhirnya dikeluarkan dari surga. Tapi memang sudah sunatullahnya seperti itu. Kesalahannya Nabi Adam itu kemudian taubatnya. Subhanallah, dari mulai dia keluar dari surga, dia tidak pernah mengangkat kepalanya, bersujud sampai rumput tumbuh di dekat telinganya. Begitu dia terus bertaubat. Hanya kesalahannya memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah SWT. Kita tidak sadar kesalahan kita mungkin jauh lebih banyak, lebih besar. Tapi kita tidak sadar itu. Karena itulah Allah memberikan jalan keluarnya. Taubatlah wahai hamba-hambaku yang bersalah. Aku, kata Allah, tidak mendendam kepada kalian. Selama ruh masih ada dalam badanmu, maka taubatmu aku terima. Sebesar apapun salah kita, kita tidak sama dengan orang yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertaubat dan mati, hanya bezanya 1 jengkal saja. Kemudian malaikatur rahmah membawa dia masuk surga. Belum beramal, belum berbuat perbuatan yang baik, baru dia pergi dari daerahnya menuju ke daerah yang dituju dan meninggal di tengah jalan belum melakukan kebaikan yang berarti. Allah takdirkan masuk surga karena kesungguhan niatnya bertaubat. Kita mungkin belum seperti itu melakukan dosa. Alhamdulillah belum pernah membunuh, kan? Belum. Mudah-mudahan kita tidak membunuh. Mungkin kita sudah pernah membunuh nyamuk saja. Ya, kita sudah membunuh lalat, nyamuk, apalagi semut. Padahal makhluk-makhluk yang tadi saya sebutkan itu berzikir kepada Allah, kita bunuh. Ya Rabbi,
Bertaubatlah kita sadar bahwa kita sudah salah. Nah, jadi katanya di sini tiada halal bagi orang Islam mencengung atau mencengung tadi tidak bertegur sapa dengan saudaranya akan saudaranya lebih daripada 3 hari. Maka barang siapa mencengung ia lebih daripada 3 hari, maka mati ia dalam halnya, niscaya masuk ia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramlah bercengung-cengung samanya mukmin lebih daripada 3 hari. Maka jika lalu dengan dia 3 hari, maka hendaklah bertemu ia dengan dia, maka hendaklah memberi salam ia atasnya, maka kembali ia atasnya salam, maka sanya telah mendapatkan pahala, dan jika tiada kembali ia atasnya, niscaya berdosalah ia, tiada jadi berdosa orang yang memberi salam itu. Jadi maknanya apa yang diucapkan dalam kitab ini, kalau kita sudah sampai 3 hari tidak bertegur sapa, maka pergilah bertemu dengan orang yang tadinya kita tidak bertegur sapa itu. Kalau sudah kita berjumpa, kemudian kita bersalam-salaman, maka dosa kita terhapus. Itulah yang pernah diceritakan dalam sebuah hadis. Seorang lelaki pergi ke sebuah desa, zaron akhallahu fi qaryatin. Dia pergi berziarah silaturahim kepada saudaranya yang sudah lama dia tidak berjumpa. Bukan bercengung, bukan tidak bertegur sapa, tapi sudah lama tidak berjumpa. Mungkin saudaranya pergi ke Temburong, pindah rumah sana. Satu lagi ada di sini, Kampung Pulai. Tidak pernah berjumpa. Sudah lama, kemudian dia berjalan pergi ke sana, zaron akhallahu fi qaryatin. Di tengah perjalanan turunlah malaikat bertanya, wahai hamba Allah, engkau hendak kemana? Jawaban hamba Allah itu, aku mau pergi ke satu daerah, satu kampung, berziarah kepada saudaraku lillah, karena Allah. Maka malaikat itu datang mengucapkan tahniah. Allah sudah mengampuni dosamu, menghapus dosamu dari mulai kamu berjalan dari Kampung Pulai sampai ke Temburong. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pergi silaturahim ke rumah saudara kita, sahabat kita, itu bukan sia-sia. Allah memberikan nilai, Allah memberikan pahala, Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan segan-segan pergi ke rumah saudara kita, ke sahabat kita dengan niat ziarah silaturahim. Sampai ke tempat saudara kita silaturahim, apa yang kita baca? Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya sungguh luar biasa. Dosa kita sudah terhapus. Allah memberikan pahala yang besar. Turunkan malaikat berziarah, bersalam-salaman dengan kita. Itu pahala yang sangat luar biasa. Nah, artinya bahwa silaturahim itu sangat dituntut oleh Allah karena mendatangkan rizki. Siapa sahaja antara kita yang ingin diperpanjang usianya, maka falyasil rahimah, hendaklah dia bersilaturahim. Bagaimana maksudnya diperpanjangkan usia? Umur kita 60 tahun atau 63 tahun. Kemudian Allah sudah takdirkan kita memang wafat, mati, meninggal ketika 60 tahun. Karena kita rajin berziarah, bersilaturahim kepada saudara sahabat kita, Allah tambah. Bukan maknanya diperpanjang dalam usia 69, tidak. Tetap 63, tapi terus disebut kita oleh saudara kita tadi. Terus disebut kebaikan kita. Nah, menyebut kebaikan yang kita lakukan itu namanya memperpanjang usia kita. Alhamdulillah. Coba lihat sekarang, Khatib Langgin sudah wafat
pada 16 abad yang lalu. Tapi sekarang masih kita baca kitabnya. Ini artinya masih panjang usia beliau. Nah, apatah kalau kita mengucapkan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu kemudian diucapkan lagi oleh teman kita, sahabat kita kepada anaknya, anaknya mengucapkan lagi terus, usia kita terus panjang dan pahalanya terus mengalir kepada kita. Itulah yang dinamakan amal jariyah. Amal jariyah itu tidak kena hanya harta saja. Ucapan yang baik juga amal jariyah. Dia kita katakan bahwa satu orang yang rajin bersedekah akan dapatkan pahala. Ini kita katakan pada anak kita. Kemudian anak kita bersedekah. Maka pahala dari sedekah anak kita itu kita pula dapat. Anak kita juga dapat. Itu namanya amal jariyah itu. Nah, jadi prinsipnya bahwa yang diinginkan oleh beliau ini, jangan kita membatasi diri kita untuk bersilaturahim. Terus melakukan silaturahim itu karena dia memiliki satu makna yang sangat besar. Hubungan kita dengan manusia kalau baik, maka hubungan kita dengan Allah pun akan baik. Jangan kita mengatakan saya fokus saja di dalam masjid, saya tidak interaksi sosial dengan orang lain. Salah. Lurus itu kita sudah di dalam masjid, tapi jangan lupa ada manusia, orang lain, saudara kita, sahabat kita, teman kita, jiran kita yang juga mesti kita berinteraksi. Bertegur sapa. Kaifal hal, apa kabar kita hari ini? Baikkah kita, sehatkah kita? Ini namanya tegur sapa. Walaupun kita melalui message saja. Kita jauh dari saudara kita, dari anak dengan atau mungkin juga bapak dan ibu kita. Tegur dia, sapa dia melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan. Beliau jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Ingat, pertama sekali yang mesti kita tanya itulah kabarnya. Kalau mengatakan alhamdulillah kabar saya baik, kita merasa bahagia. Tapi kalau tidak baik, maka berdoalah kepada Allah untuk dikembalikan kesehatannya, dipulihkan semuanya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang tentunya sudah mendapatkan 3 poin ilmu ini, mari kita mencoba mengamalkannya. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, berikanlah kami kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan, dan masukkanlah kami dalam hamba-hambamu yang sabar di dalam berbuat taat padamu. Masukkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang sabar dalam menjauhkan segala laranganmu. Masukkanlah kami ya Allah ya Rabbal Alamin dalam hamba-hambamu yang sabar di dalam musibah dan ujian Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.